Halo Kak Raka. Halo Kak Ros. Oke. Halo. Halo juga adik-adik. Halo. Oke, yuk kita tos dulu sama adik-adik. Boleh. Tap, pap, tada. Oke. Selamat pagi juga untuk mama papa. Iya. Untuk yang mendampingi adik-adik mengikuti Bina Iman Anak hari ini. Oke. Wah, semangat Kak Raka. Semangat dong Kak Ros. Semangat. Adik-adik semangat? Oh iya, semangat. Coba lagi. Adik-adik semangat? Semangat. Oke. Kalau sudah semangat, kita mau memulai kegiatan kita nih. Iya. Hari ini kita mau melaksanakan rangkaian Bina Iman Anak. Seperti biasa ya Kak ya. Menyanyi lagu-lagu pujian, mendengarkan kitab suci ya Kak ya. Betul Kak Ros. Lalu kita mendengarkan juga penjelasan dari kitab sucinya ya Kak ya. Iya. Terus satu lagi Kak? Ada aktivitas juga Kak Ros. Aktivitas. Oke, tapi sebelumnya kita mau ingat-ingat dulu nih, minggu kemarin kita bicara membahas tentang apa nih? Ayo. Roh Kudus. Roh Kudus ya. Oh Kak. iya, Roh Kudus. Oke, bisa buat? Oke. Hari ini kita mau membahas tentang hal berdoa karena Yesus juga berdoa Kak. Iya, betul. Berdoa. Dan Yesus berbicara hari ini tentang aku dan kamu adalah satu. Siapa yang dimaksud dengan aku, siapa yang dimaksud dengan kamu adalah satu. Kita mau dengarkan nanti lebih jelasnya ya Kak ya. Baik Kak Ros. Oke adik-adik, kita mau siap-siap nih, kita mau memuji Tuhan. Ayo berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus tidak berubah dan lagu-lagu yang lainnya. Ayo. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah.
Oke, Kak, bener ya Kak ya? Iya. Hanya Yesus pujaanku, hanya Yesus Allahku, rajaku, kekasihku ya Kak ya. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan hal tentang berdoa, Kak Ros. doa ya, dan doa Tuhan Yesus hari ini mengatakan apa tadi? Aku dan kamu adalah satu. Oke, yuk sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan kegiatan yang lainnya, kita mau siapkan hati untuk berdoa. Duduk kembali. Oke, adik-adik yang manis, mari kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kalau kami hari ini boleh mengikuti kegiatan Bina Iman Anak. Tolong kami, sertai kami, agar kami dapat melakukan, dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bacaan dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi sama Kak Timi. Adik-adik, Kak Timi mau cerita satu kejadian waktu Kak Timi masih kecil dulu ya. Waktu Kak Timi masih kecil, Kak Timi ingat banget. Waktu satu kali pernah Kak Timi lagi bangun dari bobo, pas bangun kaget. Habis ngimpi serem banget. Habis ngimpi serem dikejar-kejar sama monster. Kak Timi takut banget waktu itu. Rasanya udah nangis kayaknya waktu itu. Tapi Kak Timi ingat waktu itu mamanya Kak Timi datang, terus boboan di sebelah Kak Timi, ngobrol, ngasih bisikin, terus ceritain, terus juga ajak berdoa. Karena ada si mama di belakangnya Kak Timi nggak takut lagi. Kak Timi nggak takut lagi bahwa si monster bakal datang. Kak Timi nggak takut lagi bahwa di kolong ranjang nanti bisa ada monster keluar. Nggak takut lagi. Karena ada mamanya Kak Timi di sebelahnya Kak Timi. Nah, adik-adik, apa yang Kak Timi mau ceritakan lewat cerita yang tadi itu? Tadi kita sudah dengar dari bacaan Injil hari ini. Dari Yohanes 7, bab 17 ya, bab 17. Kan dikatakan seperti kayak gini nih tadi, bab 17. Kak Timi ingat banget di situ dikatakan ya, bahwa dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang mereka yang percaya padaku oleh pemberitaan mereka.
supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa. Menjadi satu sama seperti Bapa, ya, menjadi satu sama seperti Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, agar mereka adik-adik semuanya termasuk Katimi, agar mereka juga di dalam kita. Jadi adik-adik, kalau Katimi merasa aman karena ada deket-deket dari si Mama, Tuhan Yesus juga mau ngajakin supaya adik-adik gak usah takut. Karena Tuhan Yesus ngajak supaya adik-adik ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Seperti yang Katimi waktu itu kasih lihat. Masih ingat? Yang pakai gelas ini? Nah, Katimi punya gelas seperti kayak gini. Nah, pada saat kita ketakutan, pada saat kita mimpi seram, pada saat kita mungkin mengalami hal yang jahat. Nah, ini kan gelas yang berisi air ini menjadi warnanya gelap. Rasanya gelap semuanya. Gelap, hitam. Tuh lihat. Hitam semuanya di sini. Tapi pada saat Tuhan Yesus bilang, kalau Tuhan Yesus ada di dalam kita, plung, maka kita nggak perlu takut lagi. Sebab Tuhan Yesus yang akan menghilangkan kegelapan ini semuanya. Lihat adik-adik, airnya jadi bening lagi. Ini adalah akibat kalau kita menjadi satu di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, dan kita di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus mau kasih tahu ke kita gimana caranya supaya kita bisa di dalam Tuhan dan Tuhan bisa di dalam kita. Caranya adalah baca lagi coba Injilnya tadi, adik-adik semua. Dibilangnya apa? Coba keywordnya yang udah bisa baca, coba buka Alkitabnya. Cari Yohanes. Yohanes nih Alkitab. Yohanes, cari di yang warnanya merah-merah ini. Yohanes, kita main ini ya. Kita lagi mencari jejak. Yohanes, cari. Ada tulisannya di samping Yoh. Udah ketemu Yohnya? Cari Yoh. Ada di sini Injil Yohanes. Ketemu? Oke, cari lagi ya. Ketemu ya. Yang udah ketemu sekarang cari angka. Di sini ada angka gede, ada angka 1. Terus ada yang gede lagi, ada angka 2. Sekarang adik-adik cari sampai angka 17. Ayo cari sampai 17. 17. Ketemu? Oke, ketemu ya. Yohanes 17. Sekarang ini bab 17, kita cari yang ayat 20. Di sini ada angkanya kecil tuh. Ada angka kecil-kecilnya. Cari angka 20, coba angka 20. Udah ketemu? Nah, yang udah ketemu, coba boleh dibaca. Katimi mau denger. Yohanes 17 ayat 20. Yuk ditungguin sama Katimi. Tungguin. Udah ketemu? 17 ayat 20. Di situ Tuhan Yesus mau kasih tahu gimana caranya supaya Tuhan Yesus bisa di dalam kita. Supaya kita merasa aman terus. Nggak takut lagi. Udah ketemu angka 20-nya? Coba dibaca sekarang. Iya, benar. Dan bukan untuk mereka ini saja. Aku berdoa. Nah, jadi Tuhan Yesus mau bilang di sini, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus ngajak kita untuk berdoa. Apa itu doa? Doa itu, adik-adik, adalah cara yang dikasih sama Tuhan Yesus supaya kita bisa ngomong sama Tuhan. Kalau kita lagi takut, kita ngomong sama Tuhan. Katimi lagi takut waktu itu, ngomong sama mama, ngomong sama papa. Mama papa datang. Nah, kita bisa ngomong sama Tuhan Yesus melalui doa. Jadi Tuhan Yesus nih kasih kita kayak handphone supaya bisa ngomong sama Tuhan. Bayangin kalau kita punya handphone, kita bisa telepon. Tetot, tetot, tetot. Halo Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku lagi takut nih. Tuhan Yesus bisa kesini nggak bantuin? Nah, Tuhan Yesus kasih. Caranya adalah bukan lewat handphone. Lebih canggih. Kita cukup berdoa. Pejamkan mata. Kita kasih buka dengan tanda kemenangan Kristus. Gimana? Dalam nama Bapa. Gimana jarinya 3 ya? Bikin 3. Dalam nama Bapa, Putra, keudel. Dan Roh Kudus. Amin. Habis itu kita tinggal ngomong. Tuhan Yesus, Katimi lagi takut tadi habis ngimpi serem. Tuhan Yesus bisa tolong temenin gak? Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tutup lagi dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, itu adalah cara kita buat supaya ngomong sama Tuhan. Itu adalah supaya Tuhan Yesus dengar pada saat kita mau ngomong itu.
Tapi yang penting, Kak Timi yakin, pasti adik-adik juga sudah bisa berdoa kan semuanya kan? Cuman pasti mungkin kadang-kadang masih ada yang berdoanya sambil main-main, sambil berdoanya sambil loncat-loncat, diajak sama mamanya, yuk berdoa yuk, tapi lagi masih sambil ngintip-ngintip, masih sambil main handphone, main apa. Adik-adik, coba sekarang, kalau adik-adik lagi ngomong, ajak mamanya ngomong, terus mamanya sambil dengerin adik-adik sambil main handphone. Ya, kenapa? Mau apa kamu? Mau main? Mau makan? Lu makan aja sana, tuh ada di meja makan. Enak nggak? Kalau kita ngomong sama orangnya nggak dengerin kita. Nah, Tuhan Yesus juga sama. Kalau kita lagi ngomong sama Tuhan Yesus minta hati kita semuanya full ke Tuhan. Kita semua arahkan semua mata kita, pikiran, kuping kita sama Tuhan. Lupain dulu gamenya, lupain dulu semua TV-nya, semua Netflix-nya, semua lupain dulu. Ingatnya Tuhan dulu semua. Itu yang Tuhan mau. Itu cara kita sikap untuk berdoa. Dan dengan cara itu, maka doa kita nanti bisa didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu dari surga sana. Tuhan dengerin. Oh, Kak Timi minta ini. Ya. Nanti Tuhan kirim malaikat buat jagain Kak Timi ya. Nah adik-adik. Tapi terus ada yang bilang lagi, Kak Timi aku gak tahu mau berdoa, gak tahu mau doanya gimana. Adik-adik gak usah khawatir. Tuhan udah kasih juga cara buat kita supaya bisa berdoa. Tuhan ajarkan satu doa yang langsung dari Tuhan sendiri. Doanya gimana? Coba kita pelajari ya. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu udah doa. Doa apa tadi? Doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Tuhan sendiri buat kita semuanya. Adik-adik kalau takut, buka dengan tanda salib. Doa Bapa kami, Tuhan Yesus pasti dengarkan. Jangan lupa terus rajin berdoa ya adik-adik ya. Kak Timi percaya adik-adik mulai sekarang akan lebih rajin berdoa lagi. Dan juga terus menjaga sikap doa supaya benar-benar bisa mendatangkan Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Katina. Apa kabar semua? Semua sehat? Semua baik-baik saja? Nah, tema kita hari ini tentang doa. Kalian tahu nggak doa apa yang paling penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri? Ya, doa Bapa kami. Kita sebagai anak-anak Katolik, kita menghafalkan doa Bapa kami karena doa itu adalah doa yang sangat penting, yang sangat indah, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik yang belum hafal, kita belajar bersama-sama ya. Yang udah hafal, ikuti aktivitasnya. Oke? Yuk, kita mulai. Untuk adik-adik yang sudah bisa menulis, bisa memakai lembar kerja yang ini. Kita mulai ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Perhatikan cara menulisnya ya. Ada strip antara nama dan mu. Datanglah kerajaan, garis lagi mu. Jadilah kehendak, garis lagi mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki. Perhatikan menulisnya memakai Z. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam
pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, kalau sudah selesai, adik-adik bisa menghiasnya dengan mewarnai gambar-gambar yang sudah disediakan di situ, ya. Di sini Katina memakai spidol dan media pensil warna. Garisnya tadi pakai spidol, lalu diperindah memakai pensil warna, ya. Nah, wajahnya dikasih warna, mahkotanya juga, lalu bajunya. Ini adalah Allah Bapa. Kemudian kita akan mewarnai bagian datanglah kerajaanmu. Kita berharap bahwa di bumi seperti di surga, ya. Nah, kita mewarnai bola dunia mula-mula memakai pensil biru muda untuk mewarnai lautnya. Lalu tepi-tepinya kita beri biru tua. Untuk datarannya kita beri warna hijau muda. Dan tepi-tepinya kita tebalkan dengan pensil hijau tua. Jangan lupa bintangnya diwarna ya. Nah, semua diwarna supaya menjadi indah dan menarik. Di sini pastor memakai stola berwarna ungu. Pada saat menerima pengakuan dosa, pastor akan memakai stola berwarna ungu. Selanjutnya kita akan membuat buku kecil doa Bapa Kami. Jangan lupa mengeprint kertas kerja yang telah disediakan ya. Pertama-tama kita akan melipat kertas ini seperti ini. Lalu kita lipat lagi seperti ini. Ya. Setelah itu kita buka. Lalu kita lipat memanjang seperti ini. Kalau adik-adik ada kesulitan, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa ya. Lalu kita buka lagi lipatannya dan kembali kita lipat dua seperti ini. Lalu kita gunting bagian tengahnya cukup sampai pertemuan lipatan ini. Lalu kita buka dan kita lipat seperti ini ya. Nah, udah jadi deh bukunya. Lalu kita rapikan. Nah, halaman paling depan adalah judulnya, Doa Bapa Kami. Kita beri warna ya, supaya buku kita jadi lebih menarik. Adik-adik pasti bisa mewarnainya. Ya. Nah, warnanya sama dengan yang tadi aktivitas di awal. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sekiranya kita melakukan kesalahan, kita pergi mencari pastor untuk melakukan pengakuan dosa dan menerima sakramen tobat. Ya. Nah, sekian dulu dari Katina. Tuhan memberkati. Dah. Oke adik-adik, iya ya, kita sudah menyelesaikan beberapa rangkaian kegiatan BIA ya. Adik-adik semuanya
Hebat. Oke, tepuk tangan dong buat adik-adik. Karena Kak, kita mau ada pengumuman nih. Wah, pengumuman apa nih Kak? Pengumuman penting dong. Wih, nah adik-adik kayaknya kita harus dengerin nih pengumuman ini karena penting nih kata Karos. Iya, oke. Pengumuman penting. Harap adik-adik mendengarkan dengan baik. Oke, ya. Pengumumannya adalah minggu depan Bia melalui YouTube off dulu, Kak. Oh, off dulu. Iya, tapi bukan berarti BIA tidak ada. Terus gimana Kak? Bina Iman Anak tetap ada, tapi kita melakukannya melalui Zoom. Oh. Wah, nanti adik-adik yang SD dengan kakak-kakak yang SD. Terus anak-anak yang playgroup atau TK ya, sebelum SD itu nanti dengan kakak-kakaknya juga. Ya, jadi kita nanti lebih lebih bisa berbincang-bincang, Kak. Memuji Tuhan sama seperti ini, tapi kita melakukannya melalui Zoom ya adik-adik ya. Oke. Nah, yang kedua. Wah, apalagi Kak pengumumannya? Yaitu yang mau persembahan, oke adik-adik, silakan di nomor rekening ini. Terima kasih ya atas partisipasi adik-adik. Oke, Kak. Ya, Karos. Di penutup ini kita tetap ingin memuji Tuhan, dan setelah itu kita mau melakukan kegiatan lagi yang lainnya bersama keluarga ya. Oke, adik-adik, sekarang kita berdoa dulu, lalu kita mau nyanyikan tentang Ut Omnes Unum Sin. Apakah itu? Ya, dari bacaan yang tadi kita baca. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih ya Bapa telah membimbing kami dalam acara Bina Iman Anak Santo Laurentius hari ini ya Bapa. Terima kasih kami juga telah belajar tentang aku dan kamu adalah satu, dan juga tentang berdoa. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, ayo kita berdiri, kita nyanyikan Ut Omnes Unum Sin. Ayo berdiri adik-adik, kita semangat. Yuk. Yuk. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan melalui Zoom ya. See you. Bye-bye.
Kuberikan padamu jalan yang tulus dan gentar hati.